Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diimani oleh setiap muslim. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, beliau hadir saat kaum tersebut telah jauh dari jalan kebenaran sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Iman seorang muslim belum sempurna jika tidak mengimani eksistensi Nabi Isa alaihi salam yang memiliki kemuliaan luar biasa di sisi Allah. Kisah beliau bukanlah hal asing bagi umat Islam. Dari kelahiran yang ajaib tanpa ayah, dari seorang perawan suci bernama Maryam, hingga berbagai mukjizat yang mengiringi perjalanan dakwahnya, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan yang mati, dan berbicara saat masih bayi. Namun, tahukah Anda, mengapa di akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihi salam yang ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal, makhluk paling berbahaya yang fitnahnya mengguncang iman manusia? Kenapa bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah Nabi terakhir dan pemimpin seluruh umat Islam? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus menyebarkan cahaya dakwah dan syiar Islam ke seluruh penjuru dunia. Nabi Isa alaihi salam akan kembali ke bumi untuk menegaskan kebenaran Islam, bukan membawa syariat baru, melainkan memperkuat ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa itu, beliau akan menjadi pengikut Rasulullah dan menjalankan syariat Islam yang sempurna. Tafsir Al-Baghawi menjelaskan, ketika Isa turun dan sampai di Baitul Maqdis, ia mendapati kaum muslimin tengah bersiap salat asar. Imam di sana mempersilakan Nabi Isa maju memimpin, namun beliau menolak dan salat di belakang sang imam, bentuk penghormatan kepada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, akan turun di tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Semua agama akan hancur kecuali Islam. H.R. Bukhari. Sayangnya, masih banyak yang menyangka Nabi Isa telah wafat karena disalib oleh orang-orang Romawi. Padahal Allah telah menyelamatkannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan dengan Isa. Mereka berada dalam keraguan tentang hal itu dan tidak memiliki keyakinan kecuali prasangka. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan ia akan kembali ke bumi untuk menyelesaikan tugasnya, menghancurkan Dajjal, menegakkan keadilan, serta memperkuat ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, jangan salah paham, Nabi Isa bukanlah lebih mulia dari Nabi Muhammad. Justru Nabi Isa sendiri memberi kabar akan datangnya Rasul terakhir yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 6, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Maka jelaslah Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu pengikut Rasulullah dan tugasnya di akhir zaman adalah untuk membenarkan risalah Islam yang terakhir ini. Dalam satu riwayat disebutkan, setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun, menegakkan keadilan dan akhirnya wafat. Umat Islam akan menyolati jenazahnya sebagaimana manusia biasa yang wafat dengan kemuliaan. Sahabat beriman, tidak pantas bagi kita membanding-bandingkan kemuliaan para nabi, karena setiap nabi diutus dengan misi yang sama, menyeru pada tauhid, menyebarkan cahaya kebenaran, dan mengajak manusia kembali kepada Allah. Nabi Isa alaihi salam akan menjadi saksi akhir zaman, bukan untuk membawa risalah baru, tapi untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.